kita baru 2 kali gitu. Sementara di jadwal ini sudah pertemuan yang kelima, ya kan? Jadi sama tatap muka ya. Jadi kita ada tertinggal di 3 kali pertemuan, tetapi tidak apa-apa. Itu bisa kita kejar dengan melakukan Zoom ya. Zoom dengan, bentar ya, kamera ibu agak ke bawah sedikit kameranya. Ya. Jadi kita bisa melakukan Zoom dengan setiap seminggu 2 kali Zoom gitu, ya kan? Jadi hari ini 2 kali Zoom, minggu depan 2 kali Zoom. Jadi itu udah bisa terpenuhi untuk ini kita kehadiran. Jadi Ibu mohon maaf sekali memang waktu mau Lebaran itu harusnya kita sebelum Lebaran ada 1 kali Zoom, kemudian juga beberapa hari setelah Lebaran ada 1 kali Zoom, juga yang hari lalu ya, minggu lalu ada tatap muka ya kan. Jadi memang kita ketinggalan 3 kali pertemuan. Jadi Ibu mohon maaf karena memang ya Lebaran ini ribet ya, artinya ribet waktu kita itu memang banyak untuk silaturahmi ya kan, halal bihalal, kumpul keluarga. Jadi benar-benar sulit untuk bisa melakukan Zoom ya, apalagi tatap muka gitu. Nah, minggu depan juga Ibu rasa untuk tatap muka kita alihkan ke Zoom saja ya. Jadi adik-adik sekalian tidak perlu masuk kelas ya, karena memang hanya 4 kalinya ya tatap muka. Kita zoomkan saja karena di satu sisi repot gitu Ibu mau ke kampus ya, karena rumah Ibu di luar kota gitu. Jadi kalau mau ke kampus itu biasanya Ibu bisanya Jumat dan Sabtu, weekend. Ya, kalau hari-hari biasa itu agak sulit. Jadi kita buat saja Zoom ya untuk pertemuan tatap muka yang hanya 4 kali ya, Ibu lihat di portal. Selebihnya itu online lagi. Jadi dalam 1 bulan di bulan 5 ini tatap muka sebenarnya, cuma karena Ibu berpikir hanya 4 kali, sudahlah gitu kita online kan saja. Nah, nanti di bulan ke-6 itu sudah Zoom lagi ya. Jadi kita tidak ada tatap muka ya untuk kelas hukum pidana ini ya. Ibu online kan saja ya. Nah, untuk online minggu ini kita 2 kali ya. Nanti mungkin setengah jam materi, 15 menit tanya jawab. Nanti kita lanjutkan lagi Zoom yang kedua seperti itu juga. Dan minggu depan juga kita Zoom 2 kali juga gitu. Jadi eh, untuk mengejar ketertinggalan tadi di 2 minggu ini kita 2 kali Zoom. Nah, setelahnya nanti di minggu selanjutnya baru hanya 1 kali Zoom, ya. Karena tadi Bu bilang kan karena Lebaran itu jadi ada 3 kali pertemuan kita yang kosong, ya. Oke. Nah, untuk hukum pidana sendiri mungkin sudah beberapa ini ya Ibu sampaikan ya satu materi ya. Karena 1 kali pertemuan itu Ibu masih tentang kontrak belajar ya kan, kemudian juga masih tentang RPS ya. Kemudian yang kedua itu sudah masuk tentang definisi ya. Definisi dari hukum pidana ya, kemudian ruang lingkup hukum pidana, jenis-jenisnya ya kan. Itu yang ke pertemuan yang kedua. Nah, nanti ada pertemuan yang ketiga ya. Pertemuan yang ketiga itu inilah dia gitu. Ya, Zoom yang ketiga kita inilah dia. Nah, jadi ada beberapa hal yang akan Ibu jelaskan mungkin tentang asas ya. Asas sudah Ibu jelaskan sepertinya ya. Tentang asas-asas di dalam hukum pidana ya. Ada asas apa saja? Ada yang masih ingat? Asas dalam hukum pidana? Ada yang masih ingat asasnya? Jadi ada asas legalitas, ya kan? Kemudian asas apa lagi? Ada asas teritorial, ada asas personalitas, ada asas nasional aktif dan asas nasional pasif. Ya, ingat, masih ingat atau udah lupa? Jadi punya buku ya, makanya bilang ya, buku hukum pidana itu harus punya, ya kan? Jadi tidak bingung ketika Ibu menyampaikan definisi
asas-asas dalam hukum pidana. Asas legalitas, asas teritorial, asas nasional pasif, asas nasional aktif, ya kan? Kemudian asas personalitas, ya. Nah, mungkin sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit ya tentang bentar ya, hukum pidana mungkin ya, tentang tindak pidana ya. Bentar ya. Jadi ada oke. Sebelum Ibu masuk ke definisi dari tindak pidana, Ibu jelaskan dulu tentang sumber-sumber di dalam hukum pidana. Ya, jadi kita nggak mungkin tahu apa itu tindak pidana kalau kita tidak tahu apa sumber-sumber hukum pidana. Ya, jadi sumber-sumber hukum di dalam hukum pidana, ya, itu ada dari beberapa pendapat, ya, ada dari pendapat dari Prof. Mulyatno, kemudian ada dari Sudarsono dan ada para pakar lain. Jadi sumber hukum di dalam hukum pidana itu merupakan perbuatan yang dilakukan dan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Jadi kalau menurut Mulyatno, sumber dari hukum pidana itu adalah perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, ya, yang memiliki ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi orang yang melanggarnya. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat kalau dia sumbernya itu perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan itu apa gitu, ya. Jadi perbuatan yang boleh dilakukan, ya, artinya ini dia perlawanan dari yang namanya kelalaian. Nanti kan kita bahas. Jadi kelalaian itu kan dia tidak melakukan apa-apa. Nah, kalau perbuatan yang boleh dilakukan itu adalah itulah perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang agar dia tidak dikenakan pidana. Oh, sorry, maksud Ibu yang tidak boleh ya, yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang. Jadi kalau definisi yang tidak boleh, ya tadi Ibu katakan sorry ya boleh, yang tidak boleh dilakukan itulah yang namanya dia kelalaian. Ya, jadi kalau misalnya seperti kasus Vanessa Angel yang waktu itu tewas ya karena kecelakaan, itu adalah salah satu contoh perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Ya, artinya tidak boleh di sini dia melakukan kelalaian gitu ya. Kemudian perbuatan yang tidak boleh juga banyak juga yang lainnya ya yang artinya pasti pembunuhan, pencurian itu kan tidak boleh ya. Jadi perbuatan yang tidak boleh dilakukan itulah perbuatan-perbuatan yang dianya itu dilarang juga di dalam hukum pidana. Nah, ada aturan-aturannya di dalam buku KUHP, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, yang mana perbuatan tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan isi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Ini yang lama ya, karena kita kan memang sudah ada KUHP yang baru, ya. Nah ini KUHP yang lama, tetapi masih digunakan. Kenapa? Karena KUHP terbaru yang sudah diketok palu oleh para anggota dewan itu belum diundangkan, ya belum diberlakukan. Ya pemberlakuannya itu mungkin 2-3 tahun. Jadi kita masih pakai KUHP R Susilo. Kalau ditanya, kenapa Bu pakai R Susilo? Karena itulah KUHP yang dia itu memang penerbitan dari KUHP yang ditulis oleh Belanda. Ya. Nah, di dalam KUHP Belanda ini ya atau KUHP lama ini ada beberapa buku yang harus kalian ketahui ya. Yang pertama itu buku ke-1 ini tentang ketentuan umum ya.
dia berada pada pasal 1 sampai pasal 103. Jadi ketentuan-ketentuan umum ini berisikan tentang aturan-aturan atau definisi-definisi dari apa itu hukum pidana. Ya, pasal 1 sampai 103 di dalam buku pertama KUH pidana. Maka di situ pasal 1 ayat 1 seperti Ibu sampaikan ada yang namanya asas legalitas, ya kan? Nah, pasal buku pertama ini tentang ketentuan umum ini, dia mau ini mana bisa? Perlu inilah untuk WA webnya. Jadi untuk buku pertama itu di ketentuan pasal 1 dengan 103 itu berisikan tentang aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan umum di dalam hukum pidana Indonesia, ya. Setelah isi buku pertama, ya. Kemudian buku kedua itu tentang kejahatan. Tentang kejahatan ini ada pada pasal 104 sampai dengan pasal 488 KUH pidana. Ya. Buku kedua ini buku kedua ini eh, berisikan tentang kejahatan, ya, tentang kejahatan. Artinya tentang kejahatan ini adalah sanksi-sanksi hukum, ya, delik-delik atau kasus-kasus yang banyak terjadi di sekitar kita. Itulah dia dari pasal 100 berapa tadi? 4, ya. 104 sampai dengan 488. Jadi pasal 104 sampai dengan pasal 488 itu tentang kejahatan, ya. Jadi pencurian, ya, pembunuhan, penipuan, ya, penggelapan. Pokoknya yang dia berkaitan dengan kejahatan-kejahatan umum, ya. Karena ada kejahatan umum, ada kejahatan khusus, ya kan. Yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan umum itu dia berada di buku kedua KUH pidana. Nah, kemudian di dalam buku ketiga, ya, jadi kalian harus ingat KUH pidana kita itu punya 3 buku. Yang satu tadi apa? Ketentuan umum, ya, berisi tentang ketentuan-ketentuan umum pada pasal 1 sampai 103. Kemudian buku kedua itu tentang kejahatan, ya, pasal 104 sampai dengan 488. Kemudian di buku ketiga itu adalah berisikan tentang pelanggaran, ya, tentang pelanggaran pada pasal 488 sampai dengan bentar ya. Pasal 489 sampai dengan pasal 569. Nah, ini tentang berisi tentang pelanggaran, ya. Ya, itu yang harus kalian pahami. Jadi tentang pelanggaran itu apa-apa saja, Bu? Pastinya adalah tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada lalu lintas, ya kan? Pada keadaan-keadaan umum, ya, ya dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau pelanggaran dia nggak terlalu berat biasanya, ya. Kalau dia pelanggaran itu dia prosesnya itu hanya sampai biasanya sih sampai di pengadilan itu nggak sampai di sidang, ya, bisa dia berhenti sampai di kepolisian saja, ya, karena dia berkaitan dengan hal-hal yang dilanggar seperti dulu kita pakai masker, ya kan,
Ada ketentuan bahwasannya wajib pakai masker karena pandemi. Kalau enggak dikenakan yang namanya pelanggaran. Nah, itu dia bisa diselesaikan di luar dari proses pengadilan. Tetapi untuk buku kedua tentang kejahatan tadi itu banyak masuk dalam ranah peradilan ya. Jadi diproses. Nah, dari tiga sumber buku tadi ya, buku pertama, kedua, ketiga, kalian juga harus eh, mengenal ya, harus mengenal ketentuan tentang tindak pidana khusus ya. Jadi tindak pidana umum tadi ada di dalam KUHP, khususnya di buku pertama ya, buku kedua dan buku ketiga. Nah, untuk yang tindak pidana dia itu khusus ya, itu ada pada undang-undang yang khusus pula ya. Jadi kan sudah banyak ya undang-undang khusus yang ada di Indonesia, ya kan? Mulai dari undang-undang tindak pidana terorisme, undang-undang tindak pidana korupsi, ya, undang-undang money laundering, undang-undang sistem peradilan pidana anak, undang-undang perlindungan konsumen misalnya. Jadi itu adalah undang-undang khusus di luar dari KUH pidana dan di luar juga dari KUH perdata. Jadi itulah mungkin ya sedikit selayang pandang dari Ibu untuk pengertian tentang sumber hukum pidana, kemudian pembahagian di dalam KUHP itu sendiri ya. Mungkin Ibu berikan kesempatan untuk penanya ya karena kita akan melakukan Zoom meeting untuk yang link kedua. Silakan Ibu beri kesempatan untuk yang mau bertanya, silakan. Ada mungkin yang mau ditanyakan? Bu, Ya, silakan. tadi kan yang Ibu bilang kan kalau KUHP itu kan ada 3 buku kan, Bu. Ya, Itu tadi yang buku pertama itu pasal berapa ya, Bu? Tentang apa, Bu? buku pertama itu tentang ketentuan umum. Pasal 1 sampai dengan pasal 103. Oh iya, Bu. Kasih ya, Bu. Ya, jadi ketentuan umum itu tentang hal-hal yang umum, tentang asas legalitas, ya, tentang asas personalitas, tentang asas-asas yang Ibu jelaskan di awal, yaitu ada juga dia di dalam pasal-pasal ketentuan umum. Jadi makanya kalau kalau kalian ini apa namanya mau untuk belajar hukum pidana lebih dalam, maka harus mau membaca, ya membaca khususnya kitab undang-undang hukum pidana yang ada. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Silakan. Ada lagi? Jadi memang Ini untuk yang namanya hukum pidana ini luas sekali ya. Artinya luas sekali. Ibu hanya bisa menjelaskan kulit-kulitnya saja gitu ya. Selebihnya itu memang mahasiswa harus lebih banyak membaca. Ya makanya Ibu sampaikan sama kalian harus punya buku tentang hukum pidana Indonesia ya. Jadi kalau kalian berharap semua dari kelas itu nggak akan dapat banyak. Paling hanya dapat 25 sampai 30% dari ilmu begitu banyaknya ilmu hukum pidana ya karena keterbatasan satu mungkin keterbatasan dosen dalam menyampaikan keterbatasan waktu ya kan keterbatasan daya ingat dosen ya kan karena semua nggak bisa disampaikan ya ada banyak-banyak hal yang memang harus kita baca sendiri kita pelajari sendiri gitu ya. Nah, nanti kalau ada yang tidak paham dari apa yang kita baca itu baru ditanyakan ke dosennya ketika kita melakukan kelas ya, pertemuan Zoom meeting gitu ya.
Jadi banyaklah membaca karena hukum pidana ini sangat-sangat banyak yang harus disampaikan ya. Saking banyaknya mungkin untuk waktu kita yang satu semester ini tidak cukup. Makanya waktu dulu Ibu ya itu belajar hukum pidana itu sampai 3 semester ya. Jadi ada hukum pidana 1, hukum pidana 2, dan ada hukum pidana 3. Saking banyaknya ya. Jadi kalau kalian sekarang cuma belajar hanya 1 semester ya gitulah. Mana bisa semua tersampaikan ya kan? Dan sekarang juga hukum pidana itu cuma satu aja ya kan? Itu pun cuma 2 SKS ya. Kalau ibu dulu hukum pidana 1 ya 1 semester. Nanti naik ke atas hukum pidana 2 2 semester. Nanti naik lagi hukum pidana 3 itulah baru akhir. Nah, jadi 3 semester untuk mempelajari hukum pidana. Ya, karena banyak sekali loh, Dek. Saking banyaknya itu sampai, wah ternyata saya nggak tahu apa-apa gitu. Luas banget ya untuk hukum pidana aja itu nggak eh, ini loh, nggak bisa masuk semua gitu. Saking banyaknya. Itulah perlunya kita menulis dan membaca serta mengulang-ulang, ya kan? Oke? Mungkin Ibu tutup dulu ya untuk Zoom kita yang pertama ya. Nanti akan ada link Zoom yang kedua, mungkin sekitar 3-5 menit lagi akan Ibu bagikan nanti di grup WA kita ya. Jadi untuk hari ini kita 2 kali Zoom ya karena kita harus memenuhi kuota daftar hadir ya. Jadi hari ini setelah ini sekitar 5 menit akan Ibu bagikan link Zoom-nya di WhatsApp grup kita untuk link Zoom yang kedua. Oke? Jadi tetap di sini ya. Kalau untuk daftar hadir sebenarnya Ibu ingin satu-satu, cuma pun satu-satu pun ya mungkin kalian ini aja nanti ya. Oh, udah ini kok, udah Ibu record ya. Ini udah Ibu record. Jadi Ibu bisa lihat siapa yang hadir, ya kan? Nanti satu-satu aja Ibu buka hasil recordnya ini ya. Oke? Baik, terima kasih. Bu akhiri dulu ya. Nanti sekitar 5 menit lagi akan ada link Zoom yang kedua untuk pertemuan kita. Terima kasih, Bu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.